dengan Denis di kursi di Vapet Ya. Nama lengkapnya dong apa nih? Nama lengkap saya Denis Agita Meliana. Lahir Di Jakarta 20 Mei 1999. 1999. Berarti 22 tahun. 22 tahun. Sama dong. Ya, di Vapet itu dari 2017. Angkatan tahun 2017 sampai sekarang masih aktif. Ngerasain offline dong. Ngerasain offline sampai semester 6 kalau nggak salah. Jadi kan 1 tahun ngerasain online-nya gitu. Ya meskipun nggak ngerasain sih karena tugas akhir tinggal akhirnya. Jadi masih berlanjut sebagai mahasiswa. Masih jadi mahasiswa aktif gitu. Jadi masih sama teman-teman juga. Kalau di Vapet sendiri kesibukan akademiknya asisten aja atau gimana? Kalau kesibukan akademik selama di Vapet aja kali ya, karena kan memang udah nggak studi kayak biasanya. Selama di Vapet ya asisten praktikum pernah, karena sudah nggak jadi lagi. Terus juga ya organisasi juga ikut juga, sama ya tetap kewajiban akademik kayak praktikum, kuliah, ngumpulin laporan, revisian, sama ya tugas struktur kan biasanya sama dosen juga ya, gitu-gitu aja. Kalau sekarang tugas akhir skripsian, ya, bimbingan gitu-gitu. Aman itu? Alhamdulillah aman karena penelitiannya sudah selesai, tapi ya sekarang lagi agak-agak kurang aman aja sih, lagi coba diamanin lagi. Jenis ini terkenal lah ya si organisasinya gitu. Iya, amin, Ya, mudah-mudahan terkenal, amin. Track recordnya juga udah bagus lah ya. Amin Ini ya. dari semester 1 mungkin udah gimana nih? Semester 1 masih mahasiswa baru, tapi waktu itu tuh semester 2 sih mulai start kalau organisasi kan. Semester 2, 1 keduaan di apa ya, internship lah bahasanya kayak gitu, kayak magang gitu di BEM Unsut dulu, semester 1 sampai semester 2, kabinet roller coaster dulu 2017, BEM Unsut 2017, jadi seangkatan aku sih 2017. Sempat di situ berapa ya, 3, 4 atau 5 bulan lah kurang lebih situ. Pertama kali saya organisasi di kampus. Habis itu 2018 saya berarti tingkat 2, atau kalau semester tuh semester 3 lah, 3 sampai 4 lanjut lagi, karena kan ya biasalah kalau magang kan nanggung kalau nggak nyoba sampai 1 periode gimana rasanya. 1 tahun lagi di BEM Unsut 2018 Kabinet Tapi Kebaikan itu jadi staf Kementerian Pengabdian Masyarakat di sana. Mungkin ya Mas, kalau di sini Sosmas, Sosial Masyarakat kayak gitu. Terus lanjut lagi nih. Oke, lanjut lagi 2019 berarti. Saya tingkat 3. Semester 5 sampai semester 6. Itu pulang ke fakultas di BEM Fakultas Peternakan 2019 Kabinet Hibrida. Itu jadi ya bantu sedikit-sedikit jadi Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Mungkin ya populer disapa teman-teman kan biasa Adkesma. Baru terakhir kemarin berarti setahun yang lalu kurang lebih, pas banget awal-awal corona tahun 2020 itu ya jadi ketua BEM lah, atau mungkin presiden BEM ya, BEM Vapet Unsut 2020 Kabinet BKI kita. Baru kemarin lah kayak gitu. Kalau sekarang nganggur. Berarti dari semester awal maba udah aktif ya? Alhamdulillah aktif dari awal sampai di ujung. Malah lebih kemarin lewat juga sempet ya dikasih award aja sih sama fakultas, itu ada ya mahasiswa berprestasi gitu sih. Mahasiswa berprestasi cuma bidangnya non akademik gitu. Aku juga nggak tahu kan ya, kalau biasanya identik kan kalau mahasiswa berprestasi itu kan bidang akademik, tapi tiba-tiba dipanggil sama wakil dekan 3 Pak Yusuf, ternyata ada apresiasi dan ternyata mahasiswa berprestasi tapi bidangnya bidang non akademik kayak gitu Mas Abi. Di 2020 tuh jadi online. Oh ya online ya. Nah itu apakah mengganggu buat tugas akhirnya? Oke, kalau konteksnya pas jadi ketua BEM ya, karena kan itu udah di akhir, dibilang ngeganggu enggak ya, maksudnya enggak 100% mengganggu, tapi ya ada lah. Jadi kayak ada yang
bersinggungan, maksudnya berbarengan lah antara tugas akhir dengan organisasi. Ada 2 tanggung jawab yang harus diselesaikan. Sebenarnya kita nggak bisa milih pada salah satunya, jadi dua-duanya sebenarnya harus jalan. Jadi kalau 100 nggak bisa 50-50, tapi yang 100 yang dikali 2 jadi 100-100. Harusnya kan kayak gitu, tapi ternyata saya 100 di organisasi, mungkin di akademiknya saya nggak dapat 100, mungkin sampai 70 atau 80. Yang akhirnya contoh kecilnya saya menunda untuk penelitian yang mungkin teman-teman saya pada saat itu penelitian, tapi saya mungkin menunda 1-2 bulan, atau mungkin juga pas kemarin KKN yang biasanya kan kalau umumnya tuh periode Juli Agustus, saya akhirnya pindah ke periode yang kedua Januari ya, biasa Januari Februari Maret lah, sekitaran bulan-bulan itu. Nah, itu contoh kecilnya kalau pas jadi ketua BEM sama mahasiswa tingkat akhir. Lihat orang-orang tuh udah pada ngerjain itu, apakah ada rasa apa ya, iri gitu atau gimana? Iya, iri sih ya ada, mungkin ya sebel, lebih ke sebel ya, kayak aduh ini saya kapan gitu ya kan. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya sama aja gitu, sama akhirnya gimana ya, kayak dia mungkin punya cerita kalau dia seminar proposal atau seminar hasil atau lulus lebih dulu. Tapi saya juga mungkin punya cerita kalau saya juga pernah bantu di BEM Fapet Unsud 2020 pada saat itu. Jadi kayak ya udah sama-sama, cuma bedanya ya kayak saya kalah start aja gitu, dia duluan gitu. Tapi kan yang namanya hambatan kan kadang ada aja di tengah jalan. Ya akhirnya saya samain, saya susul lagi kayak gitu. Ya kalau dibilang sebel ya ada sebel, lebih ke sebel ke diri sendiri, kayak greget lah. Ini kapan mulainya? Gitu. Kan dari beberapa tadi banyak ya, dari udah maba sampai ya jadi sekarang pernah sampai sekarang sampai tahun kemarin lah ya. Ya. Nah, yang paling berkesan gimana? Yang paling berkesan sebenarnya semuanya berkesan ya buat saya gitu. Yang paling berkesan tentu saja yang terakhir, karena yang terakhir saya ya kalau bulu tangkis nih, karena lagi tren bulu tangkis ya. Kalau ibarat bulu tangkis itu tuh olimpik lah, olimpiade kayak gitu. Saya berhasil menjuarai olimpiade kayak gitu. Kan kalau yang sebelumnya mungkin ya apa Thomas atau Uber Cup kayak gitu gitulah ya, kayak Indonesia Open ya, alhamdulillah. Cuma yang terakhir itu kemarin kayak ngerasa kayak ya habis menang olimpiade aja. Habis itu kan bisa langsung untuk pensiun, kan biasanya kayak gitu tuh. Kayak gitu. Jadi kalau paling berkesan yang terakhir. Terus di sini kan sibuk ya. Iya, bisa dari maba udah berorganisasi, udah banyak apa ya, kesimpungan. Iya, kesimpungan sama orang-orang lain lah gitu. Terus relasi dan lain-lain. Terus juga kan di Fapet sendiri banyak terkenal sama laporannya ya. Iya, betul tuh, betul banget. Nah, itu manajemen dirinya manajemennya lah ya. Ya, jadi kalau ini mungkin mudah-mudahan nanti yang dengar juga ini ya ke treatment lah ya dari apa yang udah saya lewati atau saya jalani, khususnya itu puncaknya kalau sarjana ya, maksudnya program studi sarjana biasanya semester 5. Ini kalau aku ngomonginnya offline ya, kalau online aku kurang tahu karena nggak ngerasain. Kalau yang diploma itu kalau nggak salah ya semester berarti berapa, semester 3-an lah yang hektik-hektiknya, praktikum dan lain-lain. Ya itu aku ngerasain dulu di semester yang praktikum pernah jam 2 pagi ya kan, sampai jam 3 mungkin bisa sampai subuh. Terus paginya juga harus praktikum lagi di lab, nanti juga besoknya ada ke rumah potong hewan di RPH. Jadi kayak buset, ini ya gitulah, maksudnya banyak banget. Belum kan itu baru praktikumnya ya, belum laporannya ya kan. Yang minusnya sampai minus banyak ya, udah banyak teman-teman yang sampai ada cerita ada minus sampai 100 berapa gitu. Wah, gokil banget sih. Tapi ya itu jadi cerita kan, aku nggak tahu kalkulasinya ya. Semoga sih yang penting kalau ngumpulin sih aman kayak gitu. Ya itu ngerasain itu. Kalau aku sih lebih ke yang penting inget sama urgensinya ya, prioritasnya gitu. Kalau emang praktikum ya harus jalan praktikum gitu. Kalau emang ada organisasi, karena pada saat itu lagi organisasi juga, lagi di BEM juga pada saat 2019 ya aku jalani organisasi kayak gitu. Bahkan ya disempet-sempetin karena sudah membaiat diri kan, membaiat disumpah juga bahwa harus komitmen, harus 100%. Nah makanya kalau misalnya malah pernah waktu itu habis praktikum dari rumah potong hewan, ternyata ada agenda ya pakai wearpack kan ya, ganti nanti ke sekre dulu bentar, ganti baju berangkat lagi ke agenda rapat lah atau apa segala macam. Ya harus disempet-sempetin kayak gitu. Apa ya,
Ya emang kalau bahasa sekarang sih aku nyebutnya enak dikenang tapi tidak enak untuk diulang kayak gitu. Jadi kalau aku sih mikirnya gitu. Jadi semua pengalaman-pengalaman dan cerita tadi ya enak untuk dikenang tapi tidak enak untuk diulang kayak gitu. Berarti itu pakai Prioritas, skala prioritas. Jadi yang lebih penting jelas akademik sih kalau aku sih, karena itu tanggung jawab aku dengan orang tua ya, dengan orang tua dan dengan diri sendiri. Nah kalau bukan berarti organisasi itu nggak penting, tapi tetap kalau bertabrakan dengan akademik, selagi emang akademiknya nggak bisa diganti, misalnya kan kalau praktikum kadang masih bisa pindah shift. Lah itu kalau emang organisasinya penting banget, ya sudah akademiknya pindah shift. Pindah shift kan bukan berarti ngilangin kan, tetap kewajiban jalan, cuma kita pindah shift aja. Ntar bareng sama kelas lain ya nggak apa-apa lah, udah resiko kan. Jadi kan nanti dua-duanya jalan. Lah kalau laporan itu ya mau nggak mau waktu tidurnya kepotong kayak gitu, waktu istirahat itu udah resiko sih. Jadi biasanya tengah malam nulis kan, masih tulis juga laporannya ya tulis kan. Kalau ketik kan mungkin barangkali ada yang bisa copy paste, tapi kan kalau tulis ya pun dapat jawabannya harus kita tulis kayak gitu. Jadi belum lagi ada revisi. Dulu tuh ada ya udah tulis pun ada revisi tuh ada. Jadi tuh itu ya udahlah kita revisi, kita tipek, atau enggak kita tambah lagi, kita tulis lagi. Ya udah itu berarti solusinya biasanya malam, kalau enggak ya di kelas biasanya nyempetin misalnya sebelum dosen datang dia dicicil minimal satu paragraf kan lumayan ya. Satu paragraf tuh dulu tuh saking berharganya kadang di kelas malah obrolinnya udah berapa paragraf kayak gitu loh, nggak, padahal kan yang dihitung kan babnya kan, per babnya itu kadang saking berharganya praktikum itu laporannya dan lihat-lihatan progres. Yang ngerjain itu ditutup bukunya, kadang tuh apa sih ngerjain, jadi kayak nggak boleh ada yang selesai lebih dulu karena harus barengan kayak gitu kan. Luar biasa ya. Apalagi ini kan kalau praktikum post test, wah itu mental itu emang sebenarnya bukan soal post test, lebih ke mental diledekin ya sebenarnya. Kalau jadi kan menjadi tekanan sehingga kita mau nggak mau harus belajar sebelumnya gitu. Ya memang kalau lagi capek banget ya udah mau nggak mau mungkin belajarnya nggak maksimal dan post test ya sudah dijalani saja gitu. Cuma mudah-mudahan sih nggak enaknya diledekin dan kena mentalnya itu bisa jadi pacuan untuk kita akhirnya belajar lebih dulu kayak gitu. Di sini pernah jadi orang penting ya. Amin bisa dibilang ya. Nah itu rasanya gimana sih jadi menanggung nama Flash BEM gitu ya? Kalau gimana rasanya pada saat itu menjalani tanggung jawab ya yang emang nggak kecil dan tanggung jawab yang nggak mudah ya, pasti setiap hari itu kayak ada aja yang harus dikerjain kayak gitu. Terus setiap ada kesalahan atau masalah atau apapun selalu melibatkan diri sebagai orang yang mungkin terlibat menjadi salah di sebuah masalah itu gitu. Jadi kayak kepikiran gitu, makanya kadang ya kurus badan kayak gitu tuh wajar lah ya. Makanya kalau setelah demis tuh biasanya kalau ledekin sama ketua-ketua ya program pengemukan jalan kayak gitu. Nah kayak gitulah. Jadi ya itu hal yang wajar setiap hari atau mungkin di beberapa momen harus memikirkan gitu. Jadi pikiran tuh nggak pernah beku setiap hari karena ada aja yang dipikirin kayak gitu. Terus juga punya tanggung jawab moral yang lebih besar daripada teman-teman yang lainnya mungkin ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya seremonial atau hal-hal yang sifatnya momentum dan lain-lain itu paling tidak harus terlibat. Kalau tidak berpartisipasi paling tidak terlibat kayak gitu ya gitulah. Jadi setiap hari pasti ada yang dipikirin, manage tanggung jawab yang kita pikirin lagi, yang kita jalanin, itu sih yang dirasain. Ya di balik itu tetap ada pride pasti ya, kebanggaan lah buat diri sendiri karena bisa bermanfaat barangkali buat teman-teman yang lain kayak gitu. Tadi kan menyinggung ini ya berat badan. Ya berat badan. Waktu sebelum demis sama sesudah demis ada peningkatan ya, kadang sekali dua kali, kadang saya juga posting di snap WA kadang kalau perubahan-perubahannya. Dulu tuh awal menjabat akhir 2019 itu kurang lebih mungkin 50-an kayaknya, 50-55 lah kayak sekitaran segitu, masih kurus banget. Dan terus dibantai sampai akhirnya corona kan, itu pembantaian yang hakiki menurut saya. Karena ya namanya organisasi nggak ada kan, organisasi pandemi kan. Sampai akhirnya wah corona ya sudah terus jalan kan. Sampai akhirnya demis dan ya
akhirnya kan bener-bener kayak buka HP nggak ada yang ngechat lagi. Biasanya minimal ada PDF yang diunduh lah, entah itu surat undangan, entah itu saya harus tanda tangan atau harus ke kampus untuk sekedar ngecap saja. Kan biasanya ada kerja tapi nggak ada ya, mau nggak mau jadinya ada banyak istirahat, makan tidur, bimbingan, skripsian kayak gitu-gitu ya, naik sampai ke ya 70 ada kayaknya sekarang. Lumayan lah penambahannya. Nanti juga mungkin teman-teman ngerasain lah. Mungkin yang terdekat ketua UKM ini mungkin barangkali nanti, atau udah kayaknya dia udah 70 mungkin ya. Berarti kan sering makan aja gitu. Iya, kalau udah demis tuh ya karena masih punya tanggung jawab sekali lagi kan untuk skripsian, ya itu paling bebannya kayak ditanya orang tua kapan lulus, terus sama teman juga kapan lulus, ditinggal nikah kapan kayak gitu ya. Atau bertanya ke diri apakah saya akan menjadi orang yang ditinggal nikah atau tidak, kayak gitu kan. Terus juga karena kan kalau kapan lulus kan katanya sama finansial juga kan, karena saya juga mau nggak mau kan berarti harus bayar UKT lagi kayak gitu, yang sebenarnya kalaupun saya nggak bayar kan lumayan uangnya bisa buat saya kan. Kalaupun emang dikasih gitu, itu sih yang ditanya-tanya. Terus juga kapan pulang, wajar kan karena kan merantau di sini.